warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan. Fafaddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu dijelaskan oleh muallif, oleh pengarang, tidak ada alasan untuk siapapun untuk tidak mengaji. Tidak ada alasan untuk berhenti ngaji. Semuanya wajib ngaji atau wajib belajar. Meskipun dia bukan orang kaya, sedang dalam keadaan sulit, tetap wajib ngaji. Karena banyak contoh-contoh yang disebutkan di sini, diantaranya contoh Abu Yusuf, yaitu salah satu imam dari madhab Hanafi, muridnya Abu Hanifah. Ini seorang imam yang memang hidupnya sangat sulit, tapi tidak berhenti belajar. Jadi contoh. Dan banyak santri-santri, banyak pelajar-pelajar yang memang ketika dia mondok itu nggak punya bekal apa-apa, nggak punya sanggup apa-apa. Ya akhirnya dia di rumah, dia di pondok, ya kerjanya bantuin temennya. Kalau ada temennya yang mungkin punya kelebihan, dia nyuciin pakaian temennya, atau dia masakin. Ini pesantren-pesantren salaf ya Pak, bukan salafi. Lain kalau salaf sama salafi. Ya, orang sekarang nyaruin aja. Ya biar kita ini, padahal kita tahu semua salaf itu beda dengan salafi. Salaf, pesantren salaf yang dimaksud di sini pesantren tradisional yang ngaji kitab, kemudian juga ada kiainya, masak sendiri, biasanya itu salaf, masak sendiri. Kalau santri memang dia ekonominya, mohon maaf, ekonomi kurang, biasanya mondok gak punya bekal apa-apa, bantuin temennya dia. Ya bantuin temennya. Nah di situ nanti dapat tambahan. Mungkin dia bisa makan gratis. Maksudnya makan gratis ini nebeng sama temennya. Atau bantuin nulis misalnya, bantuin nulis. Kebetulan tulisannya cakep. Nah tulisan temennya yang memang orang punya ini nggak terlalu bagus, akhirnya ditulisin sama dia. Jadi tidak ada alasan meskipun dalam keadaan sulit harta atau ekonominya memang sangat di bawah garis kemiskinan, tetap wajib yang namanya belajar dan ngaji, ini tetap hukumnya wajib. Dan juga ada sebagian
ulama-ulama yang Allah berikan nikmat. Kalau Abu Yusuf ini sangat miskin, tapi ada juga banyak ulama-ulama yang Allah berikan nikmat kekayaan. Nah, sebaik-baiknya kekayaan adalah kekayaan yang digunakan untuk menuntut ilmu. Ya jadi orang kaya, tapi juga dia ngajinya, belajarnya rajin. Dia sekolahnya sampai setinggi-tingginya. Dia ngaji di mana-mana, dan uangnya dipakai untuk bekalnya dia ngaji. Jadi sebaik-baiknya harta adalah harta yang digunakan untuk ngaji atau untuk menuntut ilmu. Pada pembahasan berikut ini masih menjelaskan beberapa riwayat atau beberapa cerita tentang ulama-ulama kita, ulama-ulama yang juga menjadi guru-gurunya muallif, guru pengarang, di halaman 32 yang hendak kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qila qala Abu Hanifah, diceritakan Abu Hanifah berkata, innama adraktul ilma bilhamdilillah, bilhamdillahi ta'ala wa syukri, fakullama fahimtu wa wafaqtu fa kullama fahimtu wa wufiqtu ala fikhin wa hikmatin faqultu alhamdulillah, alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi wa hakada. Kila dikatakan Abu Hanifah berkata, innama adraktul ilma, aku hanya bisa memahami ilmu bilhamdilillah, dengan memuji Allah, wa syukri, dan dengan bersyukur. Fakullama fahimtu, maka setiap kali aku mendapat pemahaman, wa wufiqtu, dan aku diberikan petunjuk, diberikan satu bimbingan untuk memahami ala fikhin, ilmu fikih, wa hikmatin, dan juga kebijaksanaan atau ilmu pemahaman. Ketika aku mendapat pemahaman, dibimbing, faqultu alhamdulillah, maka aku mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Fasdada, lalu tambahlah apa ilmuku, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur atas nikmat pemahaman. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa aku bisa dapat ilmu seperti ini? Tidak akan aku bisa mendapat ilmu kecuali dengan bersyukur. Setiap kali aku ngaji kemudian dapat pemahaman baru, maka aku ucapkan alhamdulillah, syukur, namanya bersyukur. Alhamdulillah, dan juga dengan syukur. Alhamdulillah ini bentuk syukur, syukurnya syukur lisan. Kita bilang alhamdulillah, namanya kita bersyukur cara lisan. Kita bilang terima kasih ya Allah, saya dapat ilmu baru habis ngaji di sini. Terima kasih ya Allah, namanya syukur lisan. Tapi lebih dari itu, syukur yang lain juga harus syukur hati. Syukur hati itu bagaimana? Hati kita yakin, hati kita benar-benar mantap bahwa ilmu yang kita dapat, pemahaman yang kita dapat, ini sumbernya dari Allah, bukan dari ustadz, bukan dari guru, dan juga bukan teman sebelahnya, bukan, tapi dari Allah. Yakin bahwa semua pemahaman itu Allah yang menanamkan dalam hati kita, yang ngajar. Karena di doa yang sering kita baca di awal itu, yang karangan Jid, alhamdulillah muallimit tullabi, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah muallimit tullabi, segala puji bagi Allah yang mengajarkan para siswa atau para murid. Jadi sebenarnya yang ngajar siapa? Yang ngajar Allah sebenarnya. Lah guru ustaz ngapain? Guru ustaz cuma perantara doang. Guru, ustaz, dosen itu semua cuma perantara. Ilmunya ilmu siapa? Ilmu Allah. Cuma nggak mungkin Allah langsung ngajarin Pak RT, sini saya ajarin, kan nggak mungkin. Melalui siapa? Melalui guru. Ini untuk wasilah atau perantara. Selalu Allah mendatangkan sesuatu pasti dengan perantara. Dengan perantara. Kenapa harus dengan perantara? Supaya juga ada hubungan antar sesama manusia. Jadi antara guru dengan murid ada kasih sayangnya. Begitu juga perantara, anak rizkinya ditanggung sama bapak. Pasti itu. Anak rizkinya ditanggung sama orang tuanya. Mulai dari kecil. Sebenarnya yang memberikan rizki Allah, tapi perantaranya orang tua. Jadi ada sayang antara anak dengan orang tua. Begitu juga kita dengan tetangga misalnya. Kita bisa sembuh karena dokter misalnya. Ini juga perantara. Hakikatnya yang menyembuhkan, hakikatnya yang memberikan ilmu, hakikatnya yang memberikan bantuan itu Allah, tapi pakai perantara.
Kenapa harus pakai perantara? Supaya ada hablum minan nas. Jadi yang diberikan bantuan berterima kasih, yang memberikan bantuan juga jangan mentang-mentang gue bantuin lu, kan lu gue ajarin. Nggak boleh. Itu harus ditanamkan betul. Yang memberikan bantuan, memberikan ilmu itu harus tanamkan betul bahwa semuanya itu Allah. Karena memang yang mengajarkan Allah hakikatnya. Mbah Ajit ngarang syair ini dari ayat surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha alhamdulil muallimit tulabi. Segala puji untuk muallim, maksudnya untuk yang mengajarkan para siswa. Jadi muallim di sini bukan muallim orang, bukan. Muallim di sini bukan muallim figur seorang guru, bukan. Segala puji bagi zat yang mengajarkan para siswa. Siapa itu? Allah. Karena Allah lah hakikatnya yang mengajarkan. Guru cuma perantara. Kenapa Allah mengajarkan? Karena ada ayatnya tadi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama, keseluruhan nama-nama diajarkan kepada Nabi Adam. Ketika mendapatkan pemahaman, maka kita harus bersyukur lisan alhamdulillah, bersyukur hati itu dengan menanamkan keyakinan yang mantap bahwa semuanya itu dari Allah. Semuanya cuma Allah yang memberikan pemahaman. Nah kalau begitu nggak butuh ustaz dong. Kalau nggak usah pakai ustaz dong kalau gitu. Ya nggak begitu juga. Kata Rasulullah, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia sama aja nggak bersyukur sama Allah. Tetap walaupun hakikatnya Allah, tetap kita harus terima kasih sama wasilah atau perantara ini. Yang bayar utang siapa? Allah sebenarnya. Cuma dikasih duitnya sama siapa? Sama bos. Harus terima kasih. Terima kasih harus. Karena kalau kita nggak terima kasih sama aja nggak bersyukur sama Allah. Harus ada terima kasihnya kepada wasilah atau orang yang memberikan kita bantuan ini. Terima kasih pada guru, terima kasih pada dokter, harus. Kalau nggak ada terima kasihnya sama aja tidak bersyukur. Dan secara sosial itu sebutannya sombong. Songong, ya nggak tahu adab. Adab itu ada 3 macam hadirin. Agama itu punya 3 adab. Adab 3 adab yang dimaksud, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, satu lagi adab kepada manusia. Jadi adab kepada manusia tetap harus terima kasih. Karena ini orang ini adalah wasilah atau perantara dalam mendatangkan ilmu. Guru. Orang ini adalah perantara dalam mendatangkan kesembuhan, dokter. Orang ini adalah perantara dalam mendatangkan rizki, orang tua misalnya. Ini tetap harus ada terima kasih. Terima kasih secara hati, syukur hati, syukur lisan. Nah syukur satu lagi, kalau kita mau cepat banyak pahamnya, kita cepat banyak ilmunya, syukur satu lagi adalah dengan syukur anggota badan. Syukur anggota badan bisa dengan sholat. Kalau lagi belajar ilmu sholat, maka sholatnya diamalin. Kalau lagi belajar ilmu tentang hati, maka amalin juga dalam hati. Kalau lagi belajar tentang hafalan, maka dihafalkan. Itu namanya syukur badan. Dipakai badan kita buat belajar terus. Nah 3 macam syukur ini yang bisa menambahkan nikmat ilmu. Kata Imam Abu Hanifah, aku tidak akan pernah bisa memahami ilmu sebanyak ini kecuali dengan banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali aku bilang alhamdulillah dengan hati yang mantap, maka Allah tambahin lagi ilmunya. Ucapkan alhamdulillah, paham lagi alhamdulillah, terima kasih Allah. Dalam hatinya mantap, Allah tambahin lagi pemahaman. Terus begitu. Jadi dengan cara bersyukur. Ada juga syukur yang dengan anggota badan yang kemarin sempat kita bahas. Syukur dengan anggota badan itu dengan sedekah misalnya. Orang-orang yang punya kelebihan, dia belajar santri dan memang kebetulan punya kelebihan harta. Kalau zaman sekarang kan ditransfer. Dulu wesel. Masih ngalamin Pak RT ya, wesel ya. Wesel biasanya jatuhnya ke Pak RT ya. Kalau nggak ada alamatnya, mau kantor pos ya. Kali di RT urusan ini segala. Wesel. Nah wesel itu ada yang weselnya banyak, yang orang kaya.
Ada yang weselnya ya pas-pasan, ada yang benar-benar kurang wesel. Kadang-kadang sampai 3 bulan gak dikirimin. Orang-orang yang punya kelebihan, yang weselnya banyak, kirimannya banyak, transferannya banyak, hendaklah bersyukur dengan cara sedekah itu. Dengan cara bersyukur anggota badan, dengan banyak sedekah, ilmu makin banyak nambah. Itu cara-cara santri untuk mengikat ilmu dan untuk memperbanyak berkahnya ilmu. Wa hakada yang bagi li talibil ilmi ayyastagila bisyukri bil lisan wal janan wal arkan. Ini yang tadi sempat kita singgung. Dan demikianlah seyogianya seorang santri, seorang penuntut ilmu, ayyastagila, hendaklah dia sibuk bisyukri, dengan syukur, bil lisani, syukur lisan, dengan lisan alhamdulillah, wal janani, dan dengan hati. Janan kalau dibaca janan hati, kalau dibaca jinan surga. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Hurufnya sama, jif, jim, nun, alif, nun. Kalau kita baca jinan artinya surga, tapi kalau janan artinya hati. Janan syukur dengan lisan, syukur dengan hati, wal arkan, dan syukur dengan anggota badan, wal mali, dan juga syukur dengan harta. Hendaklah banyak-banyak bersyukur. Orang yang lagi belajar, santri, orang yang lagi ngaji, hendaklah banyak bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan, dan juga dengan hartanya. Wa yaral fahma wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala, dan hendaklah dia memandang, melihat bahwasannya pemahaman, ilmu, taufik atau bimbingan itu minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala, dan hendaklah dia meminta petunjuk dari Allah ta'ala saja, bidu'ai, dengan memohon lahu kepada Allah, wat tadarrumi, dan juga dengan merendah, dengan mengiba ilaihi kepada Allah. Fa innallaha hadin man istahda, karena sungguhnya Allah memberikan petunjuk orang yang minta petunjuk. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqo minallah. Hendaklah seorang santri, orang yang sedang mengaji atau menuntut ilmu, banyak bersyukur lisan, anggota badan, hati, dan bersyukur dengan hartanya. Jangan lupa juga hendaklah memandang bahwa ilmu, pemahaman, bimbingan itu hanyalah dari Allah. Terima kasih kepada guru, kepada kiai-kiai yang sudah ngajar, ya pasti harus terima kasih. Barokahnya di situ. Dengan khidmah kepada guru, kepada kiai, itu tambah berkah ilmunya. Nah, jangan lupa juga harus memandang bahwa ilmu itu semua dari Allah. Pemahaman juga dari Allah. Allah yang kasih paham. Kadangkala kiai atau guru menjelaskan panjang lebar nggak paham-paham juga. Kenapa? Karena memang Allah yang kasih pemahaman. Jadi kiai gimana? Kiainya geleng-geleng aja udah. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Emang udah segitu takarannya. Nggak bisa lagi. Guru udah ngajarnya satu majelis atau satu kelas itu ada 20 orang. Di antara 20 orang yang paham benar-benar cuma 10. Yang limanya ini pahamnya setengah-setengah. Yang limanya sama sekali nggak paham. Ada yang begitu. Ada. Jadi guru bisa apa? Nggak bisa apa-apa sebenarnya. Guru cuma menyampaikan. Yang kasih paham Allah. Nah, kita yang lagi ngaji harus seperti ini. Kita yang lagi menuntut ilmu harus punya keyakinan bahwa Allah yang memberikan pemahaman, memberikan bimbingan untuk penambahan ilmu, itu hanya Allah. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, maka kita banyak-banyak minta kepada Allah, doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahin lagi saya ilmu, tambahkan saya lagi pemahaman. Terus doa seperti itu. Terus minta kepada Allah untuk ditunjukkan, diberikan petunjuk. Karena orang yang meminta petunjuk kepada Allah, pasti akan Allah kasih petunjuk. Allah yang punya ilmu, yang memiliki ilmu, pengetahuan, petunjuk, itu semuanya hak Allah. Tadi saya bilang guru nggak bisa apa-apa. Kiai-kiai kalau tahu santri yang kayak begini, tahu santri yang 5 nih, ada yang 5,
dia apa-apain udah nggak bisa. Satu kelas tuh pasti ada yang begitu, atau kadang ada dua yang begitu, yang nggak bisa apa-apa. Paling diminta, siapa Neng namanya Neng? Tong, lu namanya siapa? Nah, bapak lu namanya siapa? Bukan terus diperiksa kartu keluarganya Pak RT, bukan. Ini diperiksa di kantor bayaran apa kagak nih? Bukan. Tapi diminta namanya, ntar malam bangun tahajud didoain santri yang kayak begitu. Tuh kalau kiai-kiai begitu didoain. Yang kira-kira lemot, tahu lemot Pak? Lemot itu singkatan. Lemot itu singkatan lemah otak. Susah. Ini namanya dicari, dimintain pengurus, oh si anu namanya si bulan nanti didoain khusus. Kalau besoknya masih tetap nggak bisa begitu ya udah nggak apa-apa. Namanya sudah tawakal kepada Allah, dan biasanya nanti akan Allah bimbing santri yang kayak begini nih, akan Allah kasih dorongan atau taufik, emang bukan di bidang ilmu, tapi dia punya kemampuan lain. Misalnya dia bisa di tani, atau bisa di dagang, atau dia justru bisa khidmah atau bisa melayani kiai lebih baik dibanding yang alim-alim banyak. Jadi ada banyak kemampuan santri yang memang sebenarnya Allah yang menunjukkan. Minta petunjuk pada Allah. Kalau toh memang belum waktunya untuk dapat ilmu, ya segitu-segitu aja dapatnya, maka Allah akan memberikan bentuk lain. Bisa berupa keberkahan dalam pekerjaannya, bisa juga dengan bentuk ketenangan hati. Hatinya tenang aja, walaupun nggak bisa apa-apa tenang, walaupun ilmunya segitu-gitu doang tapi tenang. Mendingan begitu daripada dia dapat ilmu atau ilmunya banyak tapi hatinya resah terus, nggak pernah dalam keadaan tenang. Nah, pemberian seperti ini munculnya dari Allah, mintanya hanya kepada Allah. Jadi semua pokok atau semuanya asalnya adalah dari Allah. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Maka para pemegang kebenaran ahlul haq wa hum ahlus sunnah wal jamaah, yakni ahlus sunnah wal jamaah, talabu al haqqa minallahi, mereka mencari kebenaran minallahi, dari Allah Ta'ala. Mereka mencari kebenaran dari Allah Ta'ala. Al-hadil mubin al-asim, al-hadil mubin al-asimi, yang memberikan petunjuk, yang memberikan penjelasan, dan juga yang menjaga. Al-asim, menjaga, maksudnya menjaga dari kesesatan. Apa tuh? Fahuda, fabi, ada banyak nggak? Fahadahum, nggak ada banyak. Fahadahumullahu ta'ala, maka menunjukkan akan mereka siapa Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menunjukkan mereka. Wa asamahum anid dolali, dan Allah menjaga mereka dari kesesatan. Wa ahlud dolalati titik, wa ahlud dolalati, sedangkan para pemegang kesesatan atau orang-orang yang sesat, ajabu bi ra'yihim, mereka bangga, mereka kagum dengan pendapat mereka, wa aqlihim, dan dengan akal mereka. Tolabu al-haqqo minal makhluk, mereka mencari kebenaran minal makhluk, dari makhluk al-ajiz, yang lemah, ajiz itu. Ini hati-hati, beda tipis nih Pak. Ada antara ajiz dengan aziz. Kalau aziz maha kuat, makanya namanya Abdul Aziz, itu hambanya Allah yang maha kuat, aziz. Kalau perempuan azizah, azizah. Tapi kalau pakai jim, ajiz, lemah, ajiz. Nah di sini ada yang punya tangan namanya Abdul Aziz apa Abdul Ajiz? Ajiz. Kalau di sini ajiz, lemah. Orang yang sesat mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Siapa makhluk yang lemah dimaksud di sini? Wa huwal aqlu, yaitu akal. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya, karena sesungguhnya akal tidak bakal memahami seluruh perkara. Kal basori, sebagaimana mata, la yubsiru jami'al asya,
tidak bisa melihat seluruh perkara atau segala sesuatu. Fahujibu, maka mereka terhalang, dihalangi. Wa ajizu, maka mereka lemah. Wa dhallu, mereka sesat. Wa adallu, dan mereka menyesatkan. Ada dua kelompok orang di sini yang disebutkan oleh pengarang. Yang pertama disebut dengan ahlul haq, yang kedua disebut dengan ahlul dolalah, orang-orang yang benar dan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang benar ini? Orang-orang yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, pengertian aslinya itu hadirin, ahlus sunnah adalah orang yang menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga menjaga sunnahnya jamaah. Jamaah yang dimaksud sini adalah kumpulan ulama, baik itu dari kalangan sahabat, ulama pada masa sahabat, maupun pada masa setelahnya tabi'in, maupun pada masa setelahnya lagi tabi'in, dan salaf, yaitu muridnya tabi'in seperti Imam Malik. Nah, kumpulan-kumpulan ulama ini disebut dengan jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang menjaga sunnah Nabi dan juga menjaga pemikiran-pemikiran jamaatil ulama, kumpulan ulama. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah pasti dia mengambil ilmunya dari jamaah ulama, karena nggak mungkin ngambil ilmu langsung dari Quran, dari Allah. Belagu amat bang, dari Allah langsung. Saya mah nggak pakai ulama, pakai Allah aja. Lagu lo. Saya mah nggak pakai ulama, saya pakai Nabi aja langsung. Nggak bakal bisa. Maka sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah ngambilnya dari mana? Dari jamaatil ulama, dari kumpulan ulama. Kita dari siapa? Dari ulama-ulama kita, guru-guru kita. Guru kita dari siapa? Dari kumpulan guru-gurunya pada masa atau pada kurun sebelumnya. Kemudian guru-gurunya ini dari siapa? Dari guru-gurunya lagi, pasti begitu. Dan terus sambung menyambung, ini yang namanya sanad. Ahlus sunnah wal jamaah ini orang yang menjaga sunnah Nabi dan juga menjaga pendapat atau sunnahnya ulama, sunnahnya sahabat. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sangat memuliakan pendapat ulama sekaligus memahami bahwa petunjuk cuma dari Allah. Tapi sebagai bentuk rasa terima kasih, tadi disebutkan, sempat kita bahas, malam yashkurin nas lam yashkurillah, orang yang gak terima kasih sama manusia, gak bersyukur sama aja. Maka ahlus sunnah wal jamaah tetap mengagungkan dan berterima kasih kepada ulama, karena ulama wasilah. Tapi dalam sisi lain, ahlus sunnah wal jamaah yakin bahwa yang punya kebenaran cuma Allah, bukan ulama. Tapi tetap menghargai ulama. Nah, yang punya petunjuk siapa? Allah tetap. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Permohonan atau permintaan petunjuk, minta petunjuk, minta ilmu, ya tetap mintanya kepada Allah. Jadi yang dikagumi siapa? Yang dikagumi ulama, yang diminta Allah, dan Allah lah sumber semua kebenaran. Jadi mengambil atau meminta, menuntut semuanya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain. Namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, satu lagi ada kalau ini ahlus sunnah wal jamaah adalah kumpulan orang-orang benar. Nah, satu lagi ada kumpulan orang-orang sesat. Kumpulan orang-orang sesat itu bagaimana? Orang sesat di sini yang kalau kita lihat bandingannya berarti yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan oleh pengarang, kumpulan orang sesat yang dimaksud di sini orang yang tidak menggantungkan semua permohonannya kepada Allah. Jadi dia tidak bergantung kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, mintanya juga tidak kepada Allah, tapi kagum, tapi takjub, dan dia merasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Ini namanya kelompok sesat. Kalau ahlus sunnah wal jamaah atau kelompok yang benar, pasti dia tidak mengagumi pendapatnya sendiri. Pasti dia ngambilnya dari sunnah Nabi, bukan dengan pendapat sendiri, ngambilnya dari sunnah sahabat, ngambilnya dari pendapat-pendapat ulama,
dan tidak pernah merasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, yang disebut dengan kelompok sesat atau ahlud dhalalah, ini kagum dengan pendapatnya sendiri. Pendapat sendiri di sini pendapat akalnya. Contohnya orang-orang yang hanya menggunakan akal. Orang yang cuma menggunakan akal berpendapat, misal orang ateis berpendapat bahwa alam semesta ini ya ada dengan sendirinya. Prosesnya memang seperti itu, sebagaimana gunung ini punya sistemnya sendiri untuk memperbaharui dirinya, kemudian hancur atau meletus, nah nanti dia akan dengan sendirinya itu alami, dia akan membentuk sendiri lahar-laharnya jadi bebatuan, kemudian nanti yang di dalam itu akan dalam masa tertentu kemudian akan panas lagi 1000 tahun misalnya dan akan meletus lagi dan begitu seterusnya. Punya aturan sendiri yang namanya alam. Jadi nggak ada Tuhan, misalnya dia punya pendapat seperti itu. Kata siapa bang? Ya kata saya mah pintar, kata dia. Ini namanya mengagungkan diri sendiri, mengagungkan pendapatnya, dan pendapatnya ini digantungkan kepada akal dia sendiri, bukan kepada ajaran gurunya ulama, bukan kepada ajaran sahabat, bukan kepada ajaran Nabi Muhammad, bukan. Tapi seenak udelnya aja, dia seenak pikirannya aja. Contohnya kayak orang ateis. Nah, orang ateis atau orang yang sesat ini nggak pakai riwayat, nggak pakai sanad, pokoknya pakai logika doang. Nah, boro-boro pakai Al-Quran, hadis aja nggak, hadis juga nggak dipakai sama dia. Pokoknya dia pakai pikirannya dia aja. Maka dia sesat. Kenapa dia bisa sesat? Karena menggantungkan kebenaran kepada sesuatu yang lemah. Apa itu? Akal dia. Dan akal semua manusia itu lemah, saudara. Akal itu lemah. Meskipun dia punya aturan dan punya satu kaidah untuk mencari kebenaran, tapi pada waktu tertentu akal itu lemah dan nggak bisa, nggak nyandak akalnya. Tapi kalau untuk sesuatu yang memang ada pada takarannya si akal ini, maka dia bisa. Contoh dengan akal. Dengan akal kan kita bisa menyimpulkan antara kitab ini dengan lekar gedean mana Pak? Kitab sama lekar gedean mana? Gedean lekar. Yang ada di luar kan lekar sama kitab yang ada di luar. Pertanyaan saya, gede itu ada di mana? Besar itu ada di mana? Di pikiran. Nah, akal punya nih yang seperti ini. Akal ini memang punya kemampuan untuk menyimpulkan sesuatu yang tidak ada di depan mata kita atau sesuatu yang tidak konkret, tapi dia punya pemikiran, namanya konsep. Konsep seperti besar, kecil itu adanya di akal. Nah, akal memang punya kemampuan itu, sehingga ada ilmu dan ada proposisi atau ada ungkapan-ungkapan penting yang kemudian bisa kita jadikan sebagai hukum, kaidah. Buku lebih kecil dibanding lekar, itu kan kaidah-kaidah sederhana seperti itu. Nah, padahal besar, kecil, lebih itu konsep akal semuanya. Nah, tahap seperti ini akal bisa memang. Dan akal bekerjanya untuk sesuatu yang pernah dia rekam atau pernah dia alami. Untuk sesuatu yang belum pernah dialami, kadang-kadang dia merasa asing. Bapak pernah ngalamin punya anak kan Pak? Bapak pernah ngalamin istrinya hamil. Nah, karena pernah ngalamin istrinya hamil, ini akal kemudian belajar nih. Yang namanya anak pasti keluarnya dari perempuan, nggak mungkin dari laki-laki. Nah, maka akal menyimpulkan setelah berulang-ulang dia melihat itu, akal menyimpulkan bahwa anak itu ya dari perempuan, anak tidak mungkin dari laki-laki. Ini kesimpulan akal. Nah, kalau ada anak ternyata dari laki-laki, maka akal udah mulai merasa asing. Kok begini nih, asing. Tapi akal tidak akan menyebutkan itu mustahil. Ini asing.
Untuk hal-hal yang sering dialami, pengalaman-pengalaman, akal punya konsep atau punya kesimpulan-kesimpulan dan itu bisa dipakai. Tapi untuk sesuatu yang tidak pernah dialami oleh akal, maka dia tidak akan nyandak, tidak akan bisa mengaksesnya. Keadaan akhirat yang jauh-jauh hari kiamat, tapi alam kubur akal nggak pernah ngalamin, maka dia gelap, lemah, sebagaimana mata kita. Mata kita bisa tahu warna merah, bisa tahu bentuk segi empat, bentuk segitiga, itu kan karena pernah mengalami. Kalau tidak pernah mengalami, maka tidak akan bisa menangkap ilmu itu, ilmu tentang segi empat, segitiga, merah, hijau, nggak akan bisa menangkap itu. Nah, mata kita kalau pernah mengalami maka bisa punya kemampuan. Tapi untuk sesuatu yang tidak pernah dialami, tetap yang namanya mata itu terbatas, akal juga terbatas. Orang-orang yang salah atau sesat ini mengandalkan semua ilmu ini diandalkan dari perolehan akal dia. Kaum yang kadang disebut dengan kaum rasionalis. Jadi hanya pakai akal saja, tapi tidak pakai dalil nakli atau tidak pakai ajaran-ajaran ulama, sahabat dan Nabi Muhammad. Ini adalah orang-orang yang salah. Sedangkan orang-orang yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini selalu menganggap bahwa semuanya berasal dari Allah, diajarkan kepada Rasulullah, kepada sahabat dan kepada ulama-ulama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dikurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.